Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita pada Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, la haula wala quwwata illa billah. Ila hadratil bangsa al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Nasyariyah Pesantren Sriwijaya khusus masalah. Semoga kita semuanya yang hari khususnya keluarga kita dan semuanya diberkahi Allah melalui seluruh ahli silsilah. Semoga bangsa Allah panjangkan usianya, diberkahkan, disempurnakan kesehatan kita semuanya. Barokah dan keramah semoga Allah tambahkan. Tercurah terpahkan kita semua. Al-Fatihah. Bismillah. Yang saya hormati seluruh pengurus Madrasah Rakyat Surabaya, yang saya hormati para kesepuhan tokoh agama dan masyarakat, sepuhan kita. Wabil khusus kepada sahabat Bapak Setayu serta keluarga. Tidak lupa kepada pengatur waktu, pembawa acara yang mulia, yang saya hormati, yang telah memberikan kesempatan dalam khidmat ini. Semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, bersyukurnya kita hari ini bahwasanya kita sudah memiliki dzikir, sudah bertemu dengan dzikir, karena merupakan alat untuk menyatakan syukur yang banyak di kita. Orang yang bersyukur belum tentu mau berzikir, tetapi orang yang berzikir sudah otomatis dia sedang bersyukur. Alhamdulillah. Maka bertalian dengan kenikmatan itu syukur nikmat, karena memang kenikmatan yang kita terima hari ini itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Bahwa setiap kenikmatan itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka ketika kita menghitung-hitung nikmat, tentu tidak akan terhitung kalau disuruh menghitung-hitung kenikmatan, tentu tidak akan bisa kita menghitung. Karena memang sudah dinas dalam Al-Quran, wa in ta'udun ni'matallah la tuhsuha. Tidak akan terhitung tentang nikmat Allah. Tetapi memang ada kenikmatan secara garis besar yang harus kita perhatikan.
yang harus kita perhatikan, yang memang nikmat ini nanti di hadapan Allah semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Berdasarkan hadis Rasul ini yang ditemukan ada di dalam kitab Bulughul Maram juga ada. Hadisnya memang sangat populer tentang nikmat ini. Tapi memang hadis tentang nikmat ini sangat erat kaitannya dengan amalan kita, dengan amalan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, sangat erat kaitannya. Ini di luar jelas enggak Bu? Jelas di luar. Kalau misalnya kurang jelas, ini mic-nya saya dekatkan gitu. Ini sengaja saya mic-nya dibikin jauh karena takutnya terlalu kenceng. Cuman kalau ngomong segini karena yang pidatonya banyak kan, jadi jelas Bu? Segini jelas? Jelas. Ya. Jadi hadis ini populer memang. Hadisnya memang tentang syukur nikmat, tetapi sangat erat kaitannya dengan amalan kita yang sedang kita kerjakan dan akan selalu kita kerjakan. Di mana hadis ini setiap kita pasti mendapatkan yang 4 ini semuanya sama. La tajulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima yu'mal wa an malihi fima maktasabu wa an faqah wa an jasadihi fima abla. Hadisnya itu sangat populer hadisnya. Cuman memang tentu beda koki, beda masakan. Saya sudah sering mendengar hadis ini. Pernah ada seorang balik menyampaikan tentang hadis ini di acara televisi. Cuman dikarenakan beliau hanya sebagai pengamal syariat, tidak sampai mengupas secara detail tentang kalimat itu. Maka saya ingin berupaya menyampaikan atau menyajikan apa yang saya sudah ketahui. Waktu malam tadi malam ngaji sudah saya sampaikan di sana. Berangkat dari penjabaran hadis Rasul yang idza aradallaha abdin khaira faqahahu fid din wa basarahu bil ayubin. Penjabaran dari hadis itu nyambungnya ke sini, ke hadis ini. Baik, saya akan berupaya membuka kembali ingatan kita yang sudah lalu, karena memang kalau tidak diingatkan cenderung lupa. Diingatkan saja masih sering lupanya, apalagi tidak diingatkan. Hadisnya idza ardallaha 'abdin khairah faqahahu fiddin. Jika Allah hendak menjadikan baik seorang hamba, maka Allah akan memberikan tentang kepahaman agama. Maka kalimat paham agama ini tentu mencakup secara keseluruhan totalitas dalam agama. Maka diharapkan kita yang dalam hal ini sekarang sudah masuk tahapan yang sudah bukan umum lagi, kalau boleh saya mengatakan tahapan, karena tahapan umum itulah hanya sebatas syariat.
Kita sudah masuk tahapan adalah orang-orang yang cenderung tidak menghilangkan syariat, tetapi lebih banyak memperbanyak bekerja. Karena at-tariqatun af'alun. Tariqat itu adalah bekerja, pekerjaan. Jadi kita di samping tidak menafikan tentang ilmu-ilmu yang ada yang berkembang di sekitar kita, tetapi kita hari ini lebih banyak mempraktekkan, lebih banyak kerja. Maka berangkat dari tentang kepahaman ini, tentu agama bukan hanya sekedar untuk dipidatokan. Agama itu tidak sekedar untuk diceramahkan. Agama itu adalah untuk diamalkan. Yang isinya salah satunya adalah nasihat-nasihat. Ad-dinu nasihat. Itu dalam hadis Muslim. Agama itu adalah nasihat-nasihat. Maka nasihat ini datangnya dari Rasul tentang syukur nikmat, bahwa la tajulu qadama 'abdin hatta yus'ala al-murhi bima abna. Tidaklah seorang anak manusia, tuh gatal kan, sambil lewat gatal tangannya, pegang-pegang. Emang godaan jadi gitu. Tidaklah seorang anak manusia melangkahkan kedua kakinya kecuali akan diperiksa, akan dirajia tentang yang pertama an umrihi fima afna, tentang umurnya. Itu umurna dipakai naon tah, umurna dipakai naon, an umrihi fima afna wa an ilmihi fima yu'mal, ilmuna dipakai naon, ilmuna diamalkan itu, wa an malihi fima iktasabuh wa anfaqah, hartamu engkau dapatkan dari mana dan keluarnya kemana. Hartana menanti mana jeung dipakai naon. Harta kedua harta. Wa an jasadihi fima abla, jasad habis dipakai untuk apa. Maka baik, yang ada kaitan sangat erat tentang amalan kita, dzikir thariqah qadiriyah naqsyabandiyah pondok pesantren Sugiya, kaitannya dengan masalah diperiksanya setiap amal-amal manusia, yaitu tentang umur. Umur ini sangat erat kaitan dengan nafas. Karena setiap orang yang memiliki usia dan meninggalnya di hadapan Allah tentu berbeda-beda. Ada orang yang baru lahir meninggal, ada orang yang masih bayi meninggal, balita, batita meninggal, anak-anak meninggal, remaja meninggal, dewasa meninggal, orang tua meninggal. Beda-beda. Tetapi hisaban hadapan Allahnya sama. Yang ditanya tentang umur bukan ditanyakan tentang jumlah, tetapi nafas. Yang fasilitas nafas yang telah Allah berikan kepadamu banyak dihabiskan untuk apa? Jadi umur ini. Maka bersyukurlah kita yang hari ini dan akan selalu seterusnya sudah mampu menjaga setiap helaan nafas dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Karena memang
ketika Anda membuka kitab Kifayatul Azkiya ila Tariqatul Auliya, karena memang saya punya referensinya itu salah satunya, jadi sering saya buka. Di Shahifah terakhir dijelaskan bahwa puncaknya amal manusia itu adalah agar mampu menjaga setiap helaan nafas yang masuk dan keluar harus diiringi dengan berzikir kepada Allah. Jika hal demikian sudah bisa dilakukan, maka beruntunglah Anda. Jadi kalimat seperti itu. Puncak ternyata menjaga setiap helaan nafas agar bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, itu merupakan puncak amal ibadah manusia. Dan memang tidak mudah hal ini. Bukan perkara mudah. Oleh sebab perkara ini tidak mudah, maka diperlukanlah pembimbing, diperlukanlah bimbingan dan arahan. Maka bimbingan dan arahan inilah yaitu ilmu dan seorang yang ahli di bidangnya yang sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikanlah sebuah hadisnya, ista'inu min kulli sun'atin min soli ahliha. Minta tolonglah dalam segala sesuatu urusan kepada ahlinya yang soleh. Ingat, harus kepada ahlinya. Kalau Anda ingin tahu tentang ilmu masak, maka datanglah Anda kepada koki, kepada ahli masak, kepada chef. Kalau Anda ingin mahir dalam mengetahui tentang obat, datanglah ke tabib atau ke apoteker. Kalau Anda ingin bisa menjadi seorang yang dalam ahli di dalam bela diri, tentu datanglah kepada ahli silat, ahli bela diri. Maka jika Anda ingin merasakan bagaimana lezatnya iman, bagaimana lezatnya beragama, bagaimana merasakan lezatnya beribadah kepada Allah, maka harus datang kepada orang yang sudah memiliki ihsan. Karena ihsan tidak diberikan di sekolah, karena ihsan tidak diberikan di bangku kuliah, karena ihsan tidak dipelajari di bangku-bangku pesantren. Ilmu tentang ihsan harus diambil dari seorang yang sudah memiliki ihsan. Siapa dia? Beliau adalah wali yang mursyid. Sehingga ketika beribadah akan bisa merasakan kenikmatan ibadah itu seperti apa. Contoh begini, dulu kita sebelum bertemu dengan Syekh Mursyid, sebelum belajar zikir lah, ketika kita sholat itu kita lempeng tidak merasakan kekurangan apalagi kelebihan. Karena apa? Karena memang tentang lupanya sendiri kita tidak tahu. Sedangkan orang yang sholatnya dalam keadaan lupa itu diancam oleh Allah. Diancam oleh Allah itu mendapatkan kecelakaan. Fawailun lil musallin alladzina fi sholatihim sahun. Sholat yang sahun diancam oleh Allah. Dulu ketika kita belum bertemu dengan Syekh Mursyid, memaknai sahun saja kita tidak paham. Sahun apa sahun? Sahun bukan saun, gak ada ya bisa sambil nonton ke saun. Sahun, sholat yang sahun, sholat yang lupa. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan, Allah berfirman, wala taqrabu sholah
wa antum sukara. Janganlah kau mendekati sholat ketika anda dalam keadaan sukaro, dalam keadaan sakau. Mabok tidak ingat. Kalau mabok minuman rasanya tidak mungkin orang mabok minuman sholat, kan tidak mungkin. Jadi ada seorang mufassir, namanya siapa lupa, karena panjang tafsirannya. Ada seorang mufassir yang bilang tentang wala taqrabu shalah wa antum sukara, yang dimaksud sukara di sini adalah bukan karena mabuk minuman atau mabuk tentang yang bersifat dohiriyah. Karena kalau mabuknya hanya dengan minuman sangat sedikit dan rasanya tidak dimungkinkan orang yang mabuk minuman mau melaksanakan sholat. Tetapi kenapa Allah mengatakan la taqrabu shalah wa janganlah kau melakukan sholat ketika apa dalam keadaan mabuk? Mabuk di sini adalah lupa ingatan, dikarenakan berbagai 1000 macam persoalan masuk ketika sholat. Ketika sholat ingat tentang pekerjaan, tentang urusan partai, tentang kalau seorang guru atau dosen ingat kepada pelajaran, bagaimana materi-materi yang akan diberikan kepada mahasiswa, materi yang akan diberikan kepada siswa. Lalu pekerja ingat kepada garapan kerjanya, tukang dagang ingat kepada barang dagangannya, tukang tani ingat kepada masalah pertaniannya. Semuanya masuk ke dalam hati seseorang kepada si musallin. Maka si musallin itu bukannya ingat kepada Allah ketika sholat, yang diingat adalah berbagai macam 1000 macam urusan dunia. Maka sholat seperti inilah orangnya dalam keadaan sukaro, dalam keadaan mabok. Jadi mabok di sini adalah orang lupa kepada Allahnya ketika sholat. Allah melarang jangan dekat-dekat sholat ketika kamu lupa. Karena apalah artinya sholat ketika seorang yang sholat ini hatinya tidak terhubung dengan Allah. Karena sejatinya sholat adalah alat atau media komunikasi kita dengan Tuhan. Sholat. Maka kalau sholatnya lupa, tidaklah disebut sebagai alat mediasi, tempat alat komunikasi dengan Tuhan. Maka bersyukur kita hari ini sudah memiliki alat untuk menghusyukkan diri kepada Allah. Sehingga kemarin saya bacakan tentang dalilnya, bahwa agar khusyuk kita sah di hadapan Allah, agar hadir hati kita dan khusyuk kita dalam setiap ibadah menjadi sah, maka syaratnya adalah harus mencari seorang syekh mursyid untuk ditanamkan dalam diri kita zikir kepada Allah. Maka hukum memiliki syekh mursyid dalam hal ini agar sah, agar hudur hati, agar khusyuknya dalam setiap ibadah, min kulli ibadatin sah, maka hukumnya menjadi wajib memiliki seorang syekh mursyid. Bahkan tentang kalimat syekh mursyid ini menjadi sebuah polemik di tengah-tengah orang yang tidak suka, sampai mengatakan, kenapa sih sering disebut syekh mursyid lagi dalam ibadah? Bukankah kita saja langsung kepada Allah? Ini yang terjadi di masyarakat umum seperti ini. Jadi seolah-olah ibadahnya sudah merasa benar, seolah-olah sudah mengenal kepada Allah, sehingga tidak perlu lagi perantara orang yang sudah dekat dengan Allah. Sedangkan seorang ahli ibadah mengatakan di dalam hikam, kemarin sudah sampaikan, laula jamilun sitrahu lam yakun amalan ahlan lil qabul. Laula jamilun sitrahu lam yakun ahlan lil qabul.
Jikalau tidak ada penutup Allah, sifat Allah Al-Sattar yang diberikan kepada manusia, niscaya bahwa ibadah manusia semuanya tidak ada layak yang diterima oleh Allah. Tidak ada yang layak, Pak. Layaknya ibadah diterima ada dikarenakan adanya sifat Al-Sattar Allah yang begitu indah. Nah, Syekh Mursyid ini adalah orang yang sudah dilimpahi sifat Al-Sattar Allah. Dua sifat Allah yang ada dalam diri Syekh Mursyid, Sataron, Ghafaron. Makanya kita membutuhkan beliau, membutuhkan Syekh Mursyid ini karena Syekh Mursyid punya sifat Sataron. Sehingga ketika kita beribadah mengikuti jejak langkah Syekh Mursyid, artinya kekurangan ibadah kita beliaulah yang menutupinya. Sehingga layaknya diterima ibadah ini dikarenakan adanya penutup yang sangat indah. Laula jamilun sitrahu lam yakun amalan ahlan lil qabul. Inilah pentingnya, Pak. Pentingnya ngaji itu supaya benar. Jangan merasa paling sunnah, jangan merasa sudah paling baik. Ternyata ketika kita bercermin kepada para ahli, masih jauh kita itu, sangat jauh. Kepada Mas Soni, kalau memang sekiranya mau langsung pulang kerja, silahkan. Karena sudah jam 9:30. Tapi udah sebentar lagi sudah beres. Ini baru yang akan dibahas panjang ini memang review, maaf, nah yang lainnya sedikit memang. Ini kaitannya tentang ini jadi panjang kesana sininya karena memang harus didukung oleh referensi yang menguatkan bahwa pentingnya kita beribadah itu harus memiliki seorang yang ahli di dalamnya. Bahkan minta tolong itu kepada orang yang ahli dan soleh. Ista'inu min kulli sunnatin bisoli ahliha. Minta tolonglah dalam segala satu urusan kepada ahlinya yang soleh. Maka alhamdulillah kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tetapi ditakdirkan Allah kita dipertemukan dengan Syekh Mursyid dan mau mengikutinya. Ini sebenarnya karunia paling besar, Pak. Banyak orang yang sudah bertemu dengan Pangarsa Abaos, dengan Syekh Mursyid, tetapi tidak mau mengikuti, bahkan menganggap manusia biasa, hanya kiai biasa. Maka ana dhanni inda abdi bi, kalimat ini adalah hadis qudsi, tetapi berlaku juga bukan hanya untuk Allah, berlaku juga untuk khalifahnya. Maka ketika kalimat ini dinisbatkan kepada khalifah Allah, maka maknanya jadi berbeda. Kalau Allah yang berfirman dalam hadis itu, ana dzoni inna abibi, aku itu bagaimana prasangka manusia. Tetapi kalau dinisbatkan kepada guru, maka Pangarsa Abah bersabda, ana dzoni inda abibi, aku bagaimana prasangka murid-muridku. Kalau murid-muridku hanya menyangka bahwa Abah Aus sebagai seorang kiai biasa, maka yang Anda dapatkan hanya seperti itu. Tetapi kalau Anda menyangka bahwa Abah Aus khalifah Allah di muka bumi yang hanya satu pada masanya, yang jangankan tidur ngantuk pun tidak, yang punya tugas tablighu fi nihayah, yang mampu mengantarkan amal-amal kita, mengantarkan kita semuanya kepada tujuan yang sebenarnya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan mendapatkan itu. Ingat, peranan Syekh Mursyid 3. Saya ulangi, peranan seorang Syekh Mursyid ada 3. Ini dicatat di dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya. 1. Peranan fungsi seorang Syekh Mursyid ini adalah sebagai tasliku fil bidayah, orang yang mampu membukakan jalan hidayah setiap manusia melalui proses talqin zikir. Terpautnya hati kepada urusan akhirat adalah ketika sudah mendapatkan talqin zikir.
Maka ketika seorang sudah mendapatkan talqin zikir, berarti orang ini sudah mendapatkan fasilitas tablighu fi nihayah, yang akan diantarkan ruhnya oleh pangusaha guru mursyid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tasliku fil bidayah. Kedua, tablighu fi nihayah. Yang ketiga, tahfidu fil ayah. Dijaga kita dari berbagai cacat-cacat. Ada yang masih ingat tentang keutamaan seorang arif billah? Coba saya bertanya kepada ibu-ibu, seorang arif billah bagaimana? Bu, yang di luar, saya ingin mendengar. Lupa lagi, baru kemarin disampaikan. Bu, yang di dalam, ingat tentang keutamaan seorang arif billah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Kemarin sudah sampaikan bahwa amalan kolbu seorang arif billah adalah setara dengan amalan ahli zahir sebesar gunung. Bayangin Pak, perbedaannya satu biji zarah, satu biji sawi dengan segunung perbedaannya. Sangat jauh. Bahkan dalam kitab Azkiyah, masih dalam kitab Azkiyah, farraqatin minal arifin afdalu minal alafi raqatin ahli far'in wa usul. Satu rakaatnya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah adalah masih lebih baik daripada 1000 rakaat ahli fikih dan ahli usul fikih. Pertanyaannya, kita semua yang hadir ini ahli fikih atau bukan? Bu, ahli fikih. Sudah berapa kitab yang dipahami kitab fikih? Tidak ada. Oh, berarti bukan ahli fikih. Ahli usul fikih, sudah berapa kitab usul fikih yang dikaji? Belum ada. Oh, berarti bukan ahli fikih saja. Ahli usul fikih kalau ingin mengimbangi seorang arif billah, seorang mursyid, membutuhkan upaya 1000 rakaat. Jauh Pak. Itu pun satu rakaat masih lebih baik kalimatnya afdol, masih lebih utama daripada. Kenapa lebih utama? Karena ibadahnya seorang yang arif billah sudah bersih dari segala pamrih-pamrih, baik pamrih akhirat atau apalagi pamrih dunia. Karena kalau masih ada pamrih akhirat, berarti belum bersih ibadahnya untuk Allah. Suatu contoh, ketika ibadah kita menginginkan kenikmatan surga, ketika ibadah kita takut akan siksa neraka, maka itu adalah pamrih akhirat. Masih beribadah kepada makhluk Allah. Akhirat itu makhluk, surga itu makhluk. Maka alhamdulillah kita hari ini sudah ditakdirkan Allah, dipilih oleh Allah, digabungkan dengan para ahli-ahli rohani. Dalilnya itu deh, kun ma Allah, fa ilam takun ma Allah, fa kun ma kana ma Allah, fa innahu yusiluka ila Allah. Yusiluka ilahi. Ada dua versi. Kitabnya Khazinatul Asrar halaman 194. Dalilnya itu. Kalau memang kita belum mampu bersama dengan Allah, harus mau bergabung, berkumpul bersama-sama dengan orang yang sudah mampu bersama Allah. Inilah Syekh Mursyid. Jadi korelasinya dengan tadi yang akan ditanya kenikmatan tentang nafas, maka ketika kita sudah bertemu dengan Syekh Mursyid, maka setiap helaan nafas kita akan dipergunakan, diupayakan terus senantiasa mengingat Allah. Ketika nafas kita sudah diiringi mengingat Allah, maka kita sudah bukan termasuk orang sukaro, sudah terbebas dari ghaflah, sudah terbebas dari munafik, sudah terbebas dari fasik. Semuanya dibuka. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan pernyataan, berlindunglah kamu
dari khusyuk tetapi nifak. Khusyuk tapi nifak. Khusyuk badannya, bacaannya bagus, ruku dan sujudnya baik, tetapi hatinya tidak bisa mengingat Allah. Maka hal demikian harus diminta perlindungan kepada Allah. Ista'udzu billahi minal khusu'i nifaq. Berlindunglah kamu dari khusyuk tetapi munafik. Maka bersyukur kita hari ini sudah dipertemukan dengan saya. Jadi tentang pertanyaan nafas oleh malaikat nanti, an umrihi fi ma'afna, nafasmu dihabiskan untuk apa? Sudah terbebas, tidak akan dirajia. Alhamdulillah. Karena setiap pelan nafas kita dipakai berzikir kepada Allah dalam setiap kami kuli halin, dalam setiap keadaan, sedang berdiri, duduk dan berbaring. Inilah satu kenikmatan karunia terbesar. Maka ketika kita sudah dipertemukan dengan Syekh Mursyid, satu pertanyaan sudah kita lewati. Menginjak pertanyaan kedua, wa an ilmihi bima yu'mal, ilmumu kau pergunakan untuk apa? Tentu ilmu yang bermanfaat sudah sampaikan. Ilmu yang bermanfaat adalah ketika bertambah ilmu, bertambah rasa takutnya kepada Allah. Bertambahnya ilmu, bertambahlah kebaikannya, bertambahlah amalnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Wa an malihi bima kasabu wa anfaqo, hartamu kau dapatkan dari mana dan dikeluarkan untuk apa? Tentu kita hari ini dididik oleh guru kita untuk mengadakan manakiban yang dalam manakiban tentu ada ibadah sedekah. Sedekah adalah alat untuk membersihkan. Siapa tahu ada harta-harta yang di dalamnya kita tidak tahu, tercampur antara halal dan haram, maka dengan sedekah inilah jadi bersih. Wa an jasadihi bima abla, dan jasadmu banyak dihabiskan untuk apa? Sejak tidur sampai tidur lagi, tetapi awas jangan dipakai falsafah Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi, ulah gitu. Wis bangun tidur dipakai ibadah ke Allah. Jangan bangun tidur tidur maning son. Ojo kayak kue lah. Ojo kayak kue son. Nek wis tangi ojo turu maning. Saya mau orang Jawa di Jawa. Orang Jawa Timur, orang Jawa Timur tempat nyambung gitu. Beda ya Mas ya. Bahasa Jawanya sih beda gitu. Beda bahasa Jawa. Nek Jawa Tengah ini, soalnya Jawa ini ngapa-ngapa, ya kayak kue lah, kayak kue bahasa Jawanya. Kayak kue. Ya maning-maningan lah, nyong-nyongan lah. Bahasa Jawa Tengah ini kan nyong-nyongan. Ada nek Jawa Tengah ngetan kan orang-orang nyong-nyongan orang. Sampean paling gitu kan. Jawa Wetan itu lama sampean, Jawa Wetan berarti itu. Lalu Jawa Tengah kadia nyong-nyongan kowe. Semarang kasar. Semarang Makassar. Kasar. Nek halus niku Solo nggih. Solo Jogja halus Jawane. Nggih Mas Toto. Ya lumayan lah. Karena memang banyak ulama-ulama, banyak para wali yang ketika itu dengan menggunakan bahasa Jawa. Bahkan kemarin saya sampaikan syairan nadoman yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Gus Dur dengan bahasa Jawanya, syair tanpa waton. Ternyata sekarang jadi booming Pak. Syair tanpa waton sekarang jadi booming. Tetapi entah ngerti atau tidak isinya itu. Padahal syair tanpa waton itu adalah perintah agar umat ini jangan belajar syariat saja, tapi harus semuanya, tarekatnya, hakikatnya dipelajari, supaya menjadi orang soleh. Karena apa? Di awal sudah jelaskan, banyak yang hafal Quran dan hadis, tetapi masih sering mengkafirkan orang lain. Hakikat hafal Quran hadis, senang ngafirke marang liyane.
Banyak orang yang hafal hadis Quran tetapi senangnya mengkafirkan orang lain. Bid'ah, sesat, dolalah. Kafir dewe gak digateke. Kafirnya yang ada dalam dirinya tidak mau diperhatikan. Maka selanjutnya adalah hadis yang berkaitan dengan tadi, karena dua, idza aradallaha abin khairan faqahahu fiddin wa basarahu bi uyubin nafsi. Orang yang akan dijadikan baik oleh Allah adalah senantiasa mampu bermuhasabah, mampu berintrospeksi diri, mampu melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Lamun bahasa Gus Dur mah kafir dewe diperhatikan, ari gak digateke mah gak diperhatikan, ari orang akan dijadikan baik mah perkara-perkara sifat-sifat yang akan menutupinya dari nur Allah, dari hidayah Allah bisa kita ungkap, bisa kita perhatikan. Maka mudah-mudahan dua ini diberikan kepada kita. Satu, paham agama. Yang kedua, kita senantiasa harus mampu berintrospeksi diri terhadap segala bentuk amal-amalan kita. Jangan sibuk meneliti, jangan sibuk mengoreksi, apalagi membongkar-bongkar aib orang lain. Tetapi sibukkanlah dengan melakukan perbaikan diri. Dimulai dari diri kita dan keluarga. Dimulai dari diri kita dan keluarga, nanti akan berkembang di masyarakat. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina